عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Usulus Salasa oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Pada kesempatan yang lalu telah kita sampaikan tentang 3 poin yang wajib untuk kita ketahui bersama, yaitu al-ilmu, al-amal, dan ad-da'wah. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang atau yang sekarang ini kita akan membahas as-sabr al-adza fihi. Kalau kita mau ulangi ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, wajib bagi kita mengetahui 4 hal. Yang pertama al-ilmu. Ilmu yaitu apa? Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Kemudian yang kedua al-amal bihi, mengamalkan ilmu tersebut. Dan yang ketiga ad-da'watu ilaih, mendakwahkannya. Ya, pada kesempatan yang terakhir kita telah menyampaikan tentang apa itu dakwah dan keutamaan dakwah serta ciri-ciri ad-da'i yang sejati. Kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan wasabr alal adzafi. Yang keempat yang harus kita pahami yaitu bahwasanya wajib untuk kita bersabar dalam menghadapi ujian, entah dalam belajar ilmu, entah dalam kita mengamalkan ilmu, entah kita dalam berdakwah. Semuanya butuh kesabaran. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, memang hidup harus ada kesabaran. Sebagaimana kata Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan as-sabr karasi fil jasad. Bahwasanya sabar itu seperti kepala dalam jasad manusia. Artinya tanpa sabar tidak akan mungkin manusia bisa hidup. Oleh karena itulah, karena pentingnya kesabaran, karena keutamaan kesabaran, Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ahmad pernah berkata, zakarallahu fil Qur'anil Karim as-sabr fi tis'ina maudi'an. Bahwasanya Allah menyebutkan tentang kesabaran di dalam Al-Quran sebanyak 90 kali. Ya.
Sekali lagi Imam Ahmad mengatakan Allah menyebutkan tentang kesabaran di dalam Al-Quran dalam 90 tempat atau 90 kali. Allah sebutkan tentang kesabaran. Karena memang pentingnya as-sabar tersebut. Yang perlu kita sampaikan di sini, apa itu as-sabar? Secara bahasa, as-sabar itu artinya al-habsu, yaitu menahan diri. Makanya puasa identik dengan as-sabar, kesabaran. Itu syahrus sabar, bulan kesabaran. Karena bulan Ramadan itu kewajiban kita menahan diri dari yang dulunya, yang sebelumnya halal, seperti makan, minum, berhubungan dengan istri. Ini ketika bulan Ramadan harus ditahan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesabaran atau as-sabar itu maknanya menahan diri. Menahan diri dari apa? Tentunya dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan lisan ataupun amal perbuatan. Itu namanya as-sabar. Menahan diri dari ucapan dan perbuatan yang tidak dicintai dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu arti kesabaran. Sekali lagi, kesabaran artinya menahan diri dari mengucapkan ucapan dan mengamalkan perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-sabar, kata para ulama, sebagaimana kata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Iddatus Sabirin, beliau al-Imam Ibnu Qayyim punya buku khusus, mungkin sekitar 300 halaman tentang masalah as-sabar wa syukur, Iddatus Sabirin wa Dakhiratus Syakirin, tentang sabar dan syukur, itu kurang lebih 300 halaman. Beliau mengatakan sabar ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam menghadapi perintah Allah. Memang sebagaimana kata Rasul SAW, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Bil makarih, yang tidak disukai, makruh, makarih. Seperti mungkin sekarang ini kita dalam rangka thalabul ilmi, menjalankan perintah Rasul, thalabul ilmi faidatun ala kulli muslimin. Kadang ada rasa berat, biasanya kalau hari Ahad, bangunnya jam 10. Sekarangnya harus bangun jam setengah 7 mungkin, paling terlambat jam 7 lah, masih bisa nututi. Nanti coba lihat akan ada yang terlambat itu. Paling tidak ada, nggak bisa dipungkiri. Biasanya, pagi-pagi apalagi mendung seperti ini berat untuk bangun, Apalagi mungkin ada niat untuk rekreasi, tamasya dengan keluarga. Biasanya jalan-jalan ngelilingi Surabaya, menghabiskan bensin. Sekarang harus duduk di majelis al-ilmu. Tidak mudah, tidak bisa dipungkiri. Karena memang Allah mengatakan, Inna sanulki alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada ucapan yang tsaqil, yang berat. Talabul ilmi. Inilah jalan menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah ke tempat ini langkah ke surganya kelak. Kita salat, apalagi dengan berjamaah di masjid tepat waktu. Enggak sembarangan, illa man yasarahullah, man hadahullah, man wafaqahullah. Hanya bagi yang Allah mudahkan, bagi yang memang Allah berikan taufik. Enggak semudah yang dibayangkan. Perlu perjuangan. Demikian pula mungkin yang baru tahu hidayah, dakwah salafiyah, itu luar biasa.
harus penuh dengan kesabaran. Sabar dalam menghadapi gelora jiwa yang kadang nggak menerima awal-awal dakwah yang seperti ini. Karena nggak terbiasa dengan al-ilmu, nggak biasa dengan tamasuk bis sunnah. Belum lagi menghadapi keluarga yang memang belum tahu sunnah. Masyarakat luar biasa godaannya. Itulah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di akhir zaman. Kata Rasulullah sallallahu bahwasanya al-mutamassik bis sunnah kal-qabid alal jamr. Yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul seperti memegang bara api panas Kalau dilepaskan, lepas sunnah. Naudzubillah min dzalik, hilang hidayah. Kalau dipegang terus memang panas, harus ikhbar. Intinya sekali lagi inilah yang harus kita pahami, harus kita ketahui. Kalau kita mau surga Allah harus sabar. Karena surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Adapun neraka kata Rasul hufatin bisyahwat, dikelilingi dengan hal-hal yang menyenangkan. Tidak tahu batasan halal wal haram, tidak tahu mana hak manusia, mana hak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diterabas, menyalurkan semua hawa nafsunya. Namun akhirnya neraka, naudzubillah min dzalik. Makanya beliau mengatakan harus bersabar. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mencantumkan 4 hal ini dalam kategori jihadun nafsi, jihad melawan diri sendiri. Seperti yang kita sampaikan, jihad kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ada 4, jihad an-nafsi, jihadun nafsi, jihadus syaitan, jihadul kufar wal munafiqin, jihadu arbabi al-bid'ah wal munkarat. Yang pertama jihad melawan diri sendiri, jihad melawan syaitan yang kedua, yang ketiga jihad melawan orang kafir dan orang munafik, dan yang keempat jihad melawan pelaku kemungkaran dan pelaku kebid'ahan. Jihad melawan diri sendiri, jihad melawan syaitan, yang ketiga jihad melawan orang kafir dan munafik, dan yang keempat jihad melawan pelaku kemungkaran dan kebid'ahan. Jihad melawan diri sendiri, yang mana Rasul mengatakan al-mujahid man jahada nafsahu fi taatillah. Mujahid itu adalah yang berjihad melawan dirinya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Bahkan dalam riwayat lain Rasul mengatakan afdalul jihad an yujahidan al-insan nafsahu wa hawa. Semulia-mulia jihad seseorang melawan dirinya, melawan hawa nafsunya. Hadisnya sahih dalam kitab Zadul Ma'ad karangan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini adalah tahapan jihad yang pertama. Jihad melawan diri sendiri. Kata beliau, bagaimana jihad melawan diri sendiri? Yaitu 4 hal itu harus kita lalui. Ilmu, amal, dakwah, dan as-sabr, kesabaran. Ini 4 poin jihadun nafsi. Jihadun nafsi ada 4 yang kita pelajari dalam kitab Ushulus Tsalatsa ini. Yang pertama kali adalah jihadun nafsi. Dan memang sekali lagi butuh as-sabr, kesabaran. Dan pahalanya luar biasa kalau orang itu mau bersabar. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beberapa poin yang tadi kita sampaikan ada 90 ayat atau 90 kali Allah menyebutkan tentang kesabaran di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita mau sebutkan sebagian dari ayat-ayat tersebut. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka mengatakan innalillah, kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang-orang yang Allah berikan keselamatan dan Allah beri rahmat, dan mereka lah yang mendapatkan petunjuk.
Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. 155 sampai 157. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya tadi, Idam Sabirin, tidak ada amalan perbuatan yang Allah berikan keutamaan pahala seperti ini. Yaitu 3 pahala sekaligus. Yang pertama, Allah akan berikan apa? Salawatin min rabbih, keselamatan. Ya. Yang kedua, Allah akan berikan rahmat. Dan yang ketiga, Allah akan berikan apa? Petunjuk. Ini sekali lagi motivasi bagi kita untuk bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, dalam menjalankan takdir Allah meskipun pahit rasanya. Namanya hidup tidak akan terus, mulut tidak akan terus dalam kesenangan, dalam kegembiraan, dalam kebahagiaan, dalam senyuman. Hidup selalu silih berganti seperti malam dan siang. Terang benderang, kemudian tiba-tiba gelap gulita. Itulah kehidupan di atas muka bumi ini. Allah juga berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Sungguh kata Allah, kami akan uji kalian dengan kejelekan, dengan kebaikan, dengan kenikmatan, dengan kesengsaraan. Sebagai fitnah, ujian, kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Yang mau sukses, mau menang, mau betul-betul selamat di dunia maupun akhirat, harus memahami hakikat kehidupan ini. Yang pertama diantaranya as-sabar. Wa nabluukum bisyarri. Sungguh kami akan uji kalian bisyarr, kejelekan, dengan kesengsaraan, dengan musibah. Maka harus betul-betul kita siap menghadapinya. Dengan apa? As-sabar, bersabar dalam menghadapi ujian tersebut. Apalagi Allah mengatakan balasannya luar biasa. Keselamatan, insya Allah kita yakini bahwasanya tidak akan mungkin Allah membiarkan hamba-hambanya dengan musibah, kemudian melampaui daripada kemampuan orang tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Maha tahu orang ini kemampuannya sampai di sini, sampai di situ. Allah uji sesuai dengan kemampuan dirinya. Artinya wajib untuk kita bersabar. Kemudian di antara keutamaan sabar kata Allah, seperti yang Allah firmankan dalam surat Az-Zumar, Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan sungguh kami akan memberikan pahala kepada orang yang bersabar tanpa al-hisab, yaitu tanpa hitungan. Luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-10 dari surat Az-Zumar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata para ulama, rata-rata amalan perbuatan manusia itu ada batasan maksimal dari pahalanya. Satu huruf Al-Quran kalau kita baca mendapatkan apa? Pahala 10 kali lipat. Demikian pula contoh misalnya, orang yang berpuasa Ramadan, pahalanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini pahala orang bersabar tidak ada batasnya, bighairi hisab. Ini kata ulama termasuk keutamaan pahala orang yang bersabar. Entah sabar menghadapi musibah, sabar menjalankan ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan. Demikian pula dalil keutamaan sabar surat Ali Imran ayat 120. Allah mengatakan in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah, Allah akan jaga kalian dari
makar-makar musuh-musuh kalian. Tidak akan mencelakakan kalian makar-makar musuh-musuh kalian. Ini adalah janji Allah dan Allah la yukhliful mi'ad. Tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Kemudian keutamaan yang berikutnya, yang keempat ya. Keberapa? Keempat. Nah, ini masih kurang lebih sama dengan yang ketiga, yaitu Allah akan memberikan pertolongannya kepada orang yang bersabar. Allah akan berikan pertolongan kepada orang yang bersabar. Surat Ali Imran ayat 125. Tadi 120, sekarang 125. In tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumditkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Jika kalian bersabar, bertakwa, musuh mengepung kalian, Allah akan menurunkan bala bantuan yang berupa 5.000 malaikat yang diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah janji Allah bagi yang bersabar. Tentunya bersabar di atas ketaatan kepada Allah, di atas tauhid, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan bersabar dalam menjalankan maksiat, bukan bersabar dalam menyimpang dari perintah Allah. Namun di sini bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan orang yang bersabar berikutnya, Allah akan menjadikannya sebagai pemimpin agama. Allah akan menjadikan dia sebagai pemimpin dalam agama. Seperti yang Allah firmankan dalam surat As-Sajdah ayat 24. Ayat 24. Allah berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. As-Sajdah ayat berapa? 24. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami, dan mereka wa kanu bi ayatina yuqinun. Lama sabar, ketika mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Saya ulangi lagi. Keutamaan yang kelima ya. Allah akan menjadikannya sebagai pemimpin agama atau pemimpin dalam agama. Allah berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 24. Yang artinya, dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin dalam agama. Lama sabar, ketika mereka bersabar. Dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bis-sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran, dengan keyakinan atau ilmu, maka akan diraih kepemimpinan dalam agama. Dan dua hal ini, ilmu dan kesabaran, merupakan jihadus syaitan. Kata Imam Ibnu Qayyim tadi. Kalau tadi jihadun nafsi ada 4, jihad melawan syaitan ada 2 macam, 2 jalan, 2 senjata. Yaitu dengan kesabaran. Yaitu terutama dalam menghadapi syahwat, nafsu syahwat atau maksiat, dengan sabar. Sabar meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Adapun al-ilmu ini untuk melawan asyubuhat, yang mana syahwat dan syubuhat merupakan jaring-jaring asyaitan. Sebagaimana Allah mengatakan, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena setanlah musuh yang nyata bagi kalian, dan setan menyeru kalian kepada kekejian dan kepada berkata tentang agama Allah tanpa ilmu. Di dalam ayat ini Allah menyatakan setan itu punya 2 jaring.
jaring syahwat, yaitu innama ya'murukum bis-syi wal fahsya. Setan menyeru kepada kejelekan, keburukan, kekejian. Ini adalah nafsu syahwat. Dilawan dengan kesabaran. Kemudian nafsu syaitan yang kedua, jaring setan yang kedua, jaring asyubuhat. Berkata tentang agama Allah tanpa al-ilmu. Maka senjata melawannya dengan dua hal tadi. As-sabar wal yakin al-ilmu. Kesabaran dan keyakinan ataupun al-ilmu. Yaitu beberapa poin tentang keutamaan as-sabar, kesabaran. Kalau kita ingat, memang inilah yang harus kita jalankan dalam kehidupan ini. Hidup harus bersabar. Karena hidup adalah ujian. Sebagaimana Allah katakan tadi, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Dalam ayat lain, surat Al-Baqarah tadi yang kita baca, akhirnya wa basyiril sabirin, sebelumnya Allah mengatakan la nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wa basyiril sabirin. Sungguh kata Allah, kami akan uji kalian. Ya, bisyai'in, dengan sedikit kata Allah, bisyai'in minal khawf, rasa takut. Ya, wal ju', kelaparan, kemiskinan. Ya, wa naqsin, kekurangan dari jiwa raga, kematian. Ya, kekurangan buah-buahan dan sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk ujian yang akan Allah timpakan kepada manusia. Sekali lagi, Allah telah menyatakan la nabluwannakum. Ini kata-kata dalam bahasa Arab bentuknya takkid, la sungguh. Dan itu pasti. Dan ini kita lihat sendiri dalam kehidupan kita, kehidupan setiap manusia pasti ada ujian. Kalau nggak ditimpa ujian dari segi hartanya, dari kesehatannya, kalau tidak di dua-duanya, dari keluarganya, bahkan mungkin lebih dari itu. Namun orang beriman, sebagaimana kata Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun. Sungguh istimewa perkara orang beriman, semua perkaranya itu baik. Walaysa li ahadin illa lil mu'minin. Dan itu tidak didapati kecuali bagi orang yang beriman. In asabat usara syakara fakana khailahu. Jika ditimpa kebaikan, kenikmatan, dia bersyukur, itu baik baginya. Wa in asabatu dharra sabara fakana khailahu. Jika ditimpa musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bersabar dan itu baik baginya. Ini senjata orang beriman dalam menghadapi kehidupan dunia, as-sabar wa syukru. Ya, karena kita bahasanya cuma sabar, kita bahas masalah kesabarannya saja. Apalagi dalam menghadapi musibah dalam dakwah. Kalau tadi sabar dalam menghadapi ketaatan kepada Allah, sabar dalam menghadapi meninggalkan maksiat, sabar menghadapi musibah, apalagi dalam dakwah. Ini juga termasuk musibah dalam masalah menghadapi ketaatan, dalam menghadapi takdir Allah yang jelek, yang buruk. Harus ada as-sabar alal adafi. Karena apa? Jangankan kita, para nabi, para rasul, tidak ada jalan dakwah mereka yang mulus, langsung diterima oleh semua orang, tidak. Pasti ada yang menentang. Sebagaimana kata Allah dalam surat Al-An'am kalau tidak salah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan setiap nabi. Ini kata Allah, setiap nabi itu kami jadikan musuh dari kalangan setan, jin dan manusia. Sebagian mereka membisikkan ucapan yang indah untuk menipu manusia. Ini Allah telah ikrarkan bahwasanya setiap dakwah kepada tauhid yang dibawa oleh para nabi dan para rasul pasti ada musuh-musuh yang menentangnya. Baik musuh dari kalangan setan, jin ataupun manusia. Ya, seperti yang kita sering sampaikan pada akhir-akhir ini, bagaimana kajian dakwah salafiyah mendapatkan pertentangan, mendapatkan permusuhan. Sunatullah. Jangankan
kita yang penuh dengan kekurangan. Para anbiya wa rasul yang sempurna dalam sifatnya, akhlaknya, dakwanya mendapatkan ujian. Ini sunatullah yang wajib untuk kita pahami bersama. Ini semuanya adalah ujian. Seperti anak sekolah harus menghadapi ujian untuk naik kelas. Kalau nggak mau naik kelas, jangan mau ikut ujian biar nggak naik kelas. Sama dengan ini, setiap kita yang mengaku beriman pasti mendapatkan ujian. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua dan ketiga, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia dibiarkan mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji? Sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka dan sungguh kami mengetahui siapa yang jujur keimanannya dan siapa yang dusta keimanannya. Ini hasil ujiannya. Ada yang lulus, ada yang gagal ujian. Yang lulus berarti betul-betul imannya itu lurus juga dan imannya itu betul-betul kokoh. Maka dia naik tingkat. Dan naik tingkat, anak yang akan ada ujiannya. Ini sunatullah. Semakin tinggi, pohon itu semakin kencang. Anginnya. Maka demikian pula kata Rasulullah SAW bahwasanya ujian yang Allah berikan itu sesuai dengan kadar iman seseorang. Semakin dia kuat imannya, semakin kuat ujiannya. Seperti anak sekolah. Nggak mungkin ujian anak kuliah sama dengan ujian anak SD. Berbeda. Demikian pula masalah ujian dalam kehidupan ini. Maka harus kita betul-betul memahami hakikat ini agar tidak mudah putus asa, tidak stres dan seterusnya. Atau bahkan naudzubillah min dzalik mundur ke belakang. Sudahlah, nggak usah ikut pengajian sunnah karena ujiannya berat. Naudzubillah min dzalik. Seperti anak kuliah misalnya, wah ujiannya berat, nggak usah lah. Saya mau masuk FD saja lagi biar ujiannya ringan. Apa seperti itu? Sekali lagi, ini adalah hakikat yang wajib untuk kita pahami bersama. Makanya Allah mengatakan kepada para dai, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau Nabi Muhammad sebagaimana para rasul-rasul dari ulul azmi mereka bersabar. Rasul SAW di kota Mekah mendapatkan ujian dilempari kotoran ternak. Ketika Rasul Taif dilempari batu, Rasul dicaci maki, dikatakan syairun majnun, penyair yang gila. Kita masih belum seberapa. Demikian pula para nabi, para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Allah katakan, wa kadzalika ma atal ladina min qabli min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Tidaklah datang kepada mereka atau sebelum mereka seorang rasul kecuali mereka mengatakan ini adalah seorang penyihir, seorang yang gila. Kita masih belum pernah dikatakan orang gila, betul enggak? Makanya masih belum masih. Meskipun kita nggak boleh minta-minta. Ya Allah, berikan aku ujian yang kuat. Jangan. Kita tidak boleh minta-minta musibah. Namun kalau musibah datang, wajib untuk kita hadapi dengan as-sabar tadi. Memang sunatullah pasti. Jalan menuju surga penuh dengan onak dan duri. Sebagaimana kata Rasul tadi, huffatil jannatu bil makarih. Makanya Syekhul Islam Muhammad mengatakan as-sabar alal azasi. Intinya as-sabar sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib karasi fil jasad. Seperti kepala dalam jasad. Orang yang berdakwah tanpa kesabaran berbahaya. Lebih baik kalau nggak sabar jangan jadi dai. Kenapa berbahaya? Kalau dia nggak sabar jadi dai, nanti bisa banting setir menghalalkan apa yang Allah haramkan. Mengharamkan apa yang Allah halalkan, nanti banting harga, tidak lagi mau dakwah kepada akidah yang salehah. Sudahlah, dakwah kepada tauhid ini berat. Sudahlah, saya mau dakwah akhlak saja. Ini sudah banting setir, sudah menyimpang.
Lebih baik kalau nggak sabar jangan jadi dai. Ya. Kalau sudah tidak mau menjalankan as-sabr ala nadafi, nanti khawatirnya apa? Nggak lagi mau berpegang teguh dengan sunnah Rasul SAW. Ditanya apa ini bid'ah atau sunnah? Nggak apa-apa. Oh ini oke-oke saja. Demi apa? Mendapatkan simpati masyarakat, tidak dimusuhi masyarakat. Yang penting Bapak oke misalnya. Ini sekali lagi apa? Berbahaya. Makanya as-sabr sangat ditekankan dalam Al-Quran, apalagi bagi para juru dakwah. Meskipun juga demikian, semua yang berpegang teguh dengan agama Allah, dengan tahu dengan sunnah, wajib untuk apa? As-sabr. Memang berat, namun sekali lagi, ini jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah membawakan dalil tentang 4 poin tadi dari surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan inilah metodenya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab-kitab beliau. Setiap ucapan berdalil dari ayat ataupun hadis atau ucapan para sahabat atau ucapan para salafus saleh atau ucapan para ulama. Ini membantah tuduhan bahwasanya beliau mengarang mazhab baru. Tidak. Pernah beliau mengarang mazhab baru. Beliau ucapannya hanyalah qala Allah qala Rasul. Ini diantara buktinya. Awal kali saya sudah kita dapati ucapan beliau tidak ngarang sendiri, namun itu semuanya berdasarkan qala Allah, dalilnya Al-Quran. Kemudian ditambah dengan ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan qala Syafi'i rahimahullah, "Lau ma anzalallah hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah tidak menurunkan suatu hujjah kepada makhluk, kepada manusia, kecuali surat Al-Asr ini, itu sudah cukup bagi mereka. Ditambah lagi nanti ucapan Imam Bukhari. Luar biasa. Inilah metode beliau. Namun kalau orang itu sudah mata hati buta, susah melihat apa? Kebenaran. Mengatakan Muhammad bin Abdul Wahab itu ngarang-ngarang agama baru, mazhab yang kelima dan seterusnya. Ini sekali lagi tujuannya tidak berdasar sama sekali. Ini salah satu karya beliau, yang tidak lain tidak bukan hanya qala Allah qala Rasul. Nanti akan kita lihat semua berdalil, Tidak ada hanya omong kosong begitu saja, tidak ada. Semuanya dengan hujjah. Nanti akan kita lewati semua ucapan beliau dengan dasar ad-dalil. Maka kalau mungkin ada orang yang mungkin masih bisa dibetulkan, diluruskan, diservis misalnya masih bisa otaknya, kalau menuduh ini hanya ngarang-ngarang agama baru, coba kasih buku ini. Bagaimana beliau ketika mengarang buku itu semuanya dengan qala Allah wa qala Rasul dan ucapan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Adapun surat Al-Asr sebagaimana kata Imam Syafi'i tadi, ini adalah surat yang seandainya tidak ada surat yang lain selain surat Al-Asr ini, itu cukup bagi manusia. Cukup dalam mereka memahami kewajiban-kewajiban mereka apa saja. Dan ini tentunya apa secara global. Jalan menuju kepada kebahagiaan, kepada keselamatan di dunia maupun akhirat, itu semuanya ada dalam surat Al-Asr. Kata Imam Syafi'i, seandainya Allah tidak menurunkan suatu hujjah kepada makhluknya selain surat Al-Asr, itu sudah cukup bagi mereka. Karena luar biasa isinya. Kita baca, yang pertama Allah mengatakan, wal asri, demi masa. Di sini ada dua hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, masalah bersumpah. Allah di sini bersumpah dengan apa? Dengan waktu. Sekarang pertanyaannya, bolehkah kita bersumpah dengan waktu sebagaimana Allah di situ bersumpah dengan waktu? Boleh enggak? Kenapa demikian? Nah ini kok boleh? Ini adalah kekhususan
Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah bersumpah dengan apa saja yang Dia kehendaki. Allah bersumpah dengan wal fajar, waktu fajar, wasyamsi demi matahari, wal laili, watini wazaitun. Allah bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki karena Allah fa'alul lima yurid. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Adapun kita hamba makhluk, itu kata Rasul, man halafa bighairillahi faqad asyraka. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik. Ya, dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, barang siapa yang mau bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah, atau kalau nggak bisa bersumpah dengan nama Allah, hendaklah dia apa? Diam. Jadi untuk manusia tidak dibolehkan bersumpah dengan nama makhluk, ya, yang dibolehkan bersumpah dengan nama Allah atau sifat Allah. Contoh bersumpah dengan nama Allah, ya, dalam bahasa Arab ya, wallahi warahmani warabbil Ka'bah. Demi Allah Ar-Rahman, demi Rabbnya Ka'bah yaitu Allah Subhanahu wa taala, dibolehkan. Ya, atau dengan sifat Allah, ya, bi kalamillah, ya, dengan kalamullah, bi izzatillah, dengan kemuliaan Allah, bi rahmatillah, ini dibolehkan. Ya, dengan nama Allah atau dengan apa? Sifat Allah. Adapun dengan makhluk mengatakan demi Nabi misalnya, semulia-mulia manusia, tidak boleh kita jadikan sumpah. Karena Rasul yang melarang. Ya, barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia berbuat apa? Syirik. Atau menggandengkan. Ya, seperti yang sering kita dengar dari sebagian orang, demi Allah dan demi Nabi Muhammad. Ini samirawan juga syirik. Karena apa? Kata-kata demi Nabi. Seolah-olah apa? Mengagungkan Nabi, pada ini apa? Berlebihan. Rasul sendiri melarang. Ya, Rasul sendiri bersumpah dengan nama Allah, bukan dengan nama beliau sendiri. Ini kan banyak kita dapati. Ya, demi Allah, demi Nabi, nggak boleh. Cukup demi Allah atau demi kemuliaan Allah. Ya. Jadi sekali lagi, wal asri di sini, ini sumpah Allah dengan waktu hanya merupakan kekhususan Allah. Dia bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Adapun kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua tentang wal asri di sini. Di sini kata para ulama, Allah tidak bersumpah kecuali dengan sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga. Dan ini menunjukkan akan apa? Ya, pentingnya waktu. Apalagi bagi talibul ilmi, penuntut ilmu agama. Kalau dulu para ulama luar biasa waktunya, sangat amat berharga. Tidak disia-siakan begitu saja. Ada seorang ulama ketika mau didatangi oleh seseorang, dia mengatakan, kalau engkau mau ngobrol sama aku, boleh. Namun tolong hentikan matahari itu berputar. Bisa? Hah? Biar waktu nggak apa? Nggak hilang, nggak berputar. Inilah. Kalau dulu para ulama seperti itu. Ada sebagian ulama itu kalau dia makan, dulu makannya roti ya, roti yang dulu yang keras ya. Itu nggak dimakan begitu saja, namun dicelupkan air. Biar apa? Cepat ngunyahnya, biar lebih banyak nanti menghafal Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nongkrong di depan di warung berjam-jam luar biasa. Kita talabu apa? Talabut to'am. Bukan talabul ilmi. Namun ya sudahlah. Jangan nangis dulu. Masih banyak kesempatan untuk kita raih. Intinya di sini Allah mengingatkan tentang pentingnya waktu. Apalagi kita ingat Rasul mengatakan, la tazulu qadama ibni Adam indi rabbi hatta yus'al an arba'in. Tidak akan bergeser telapak kaki manusia dari sisi Allah sampai ia ditanya tentang apa? 4 hal. Umri fi ma'afna. Pertama tentang usianya, untuk apa dia habiskan. Yang kedua, sababi, waktu mudanya, masa mudanya. Fi ma'abla, untuk apa dia habiskan. Dan yang ketiga, mali tentang hartanya, min aina iktasaba fi anfaqahu, dari mana dia dapat dan untuk apa dia gunakan. Dan yang keempat tentang ilmunya, madza amilabi, tentang ilmunya apakah diamalkan ataukah tidak.
Yang paling penting tadi yang pertama, yaitu tentang usianya. Waktunya untuk apa? Semua akan Allah minta pertanggungjawaban. Ya, karena memang sekali lagi, ya kita ini bisa sukses, bisa bahagia kalau kita betul-betul menggunakan waktu sebaik-baiknya. Demikian pula kita kalau lihat ayat-ayat Al-Quran, bagaimana penyesalan orang-orang yang di neraka. Mengapa mereka tidak menggunakan waktunya di dunia untuk beramal saleh? Contoh dalam surat Al-Fajr, waji'a yawma idin bi jahannam, yawma idin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Ketika mereka diperlihatkan api neraka jahanam, baru mereka sadar tentang apa yang mereka perbuat ketika di dunia. Namun kata Allah, wa anna lahu dzikra, tidak ada artinya penyesalan di hari akhirat kelak. Kemudian kata mereka, ya laitani qaddamtu li hayati, alangkah baiknya jika aku di dunia beramal saleh, menggunakan waktu untuk beramal amal. Ya laitani qaddamtu li hayati. Ini adalah apa? Penyesalan para penghuni api neraka. Kenapa mereka tidak menggunakan waktu-waktunya di dunia dalam berbuat amal saleh? Dalam ayat lain, surat As-Sajdah, Allah mengatakan, walau tara idil mujrimuna nakisu rusim inda rabbihim, Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana orang-orang yang berdosa, orang kafir, mereka menundukkan kepala mereka di hadapan Allah, di hadapan mereka, seraya mengatakan, Rabb kami, dahulu kami mendengar, dahulu kami melihat, farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihan, agar kita bisa beramal amal saleh. Ini penyesalan para penghuni api neraka. Kenapa mereka nggak menggunakan waktu untuk beramal saleh ketika di dunia? Maka sekali lagi ini sebagai bahan introspeksi bagi kita semuanya. Waktu sangat berharga. Kita gunakan untuk hal-hal yang positif, yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan disalahpahami, ibadah itu bukan artinya terus sholat, puasa, tidak, ibadah luas. Contoh kita di keluarga, kita bersendagura dengan keluarga, niatnya apa? Menjadikan mereka sakinah mawaddah warahmah. Kita kerja asalnya mubah, namun niatnya untuk apa? Ibadah. Sekali lagi, bukan waktu untuk ibadah terus kita thalabul ilmi, kita telantarkan keluarga, bukan itu maksudnya. Kita nanti puasa terus, nggak mereka apa keluarga, bukan begitu maksudnya. Ibadah luas maknanya. Atiqula lihaqqin haqqahu. Kata Rasul, setiap orang setiap hal ada hak yang wajib kita tunaikan. Anggota tubuh kita punya hak untuk istirahat misalnya. Bukan berarti kita nggak beribadah. Niatkan innamal a'malu binniyat. Cuma jangan untuk hal-hal yang sia-sia. Contoh misalnya karena sekarang ini dunia gadget, sedikit-sedikit buka HP, kemudian medsosa yang kadang-kadang hanya sekedar sendagura, tidak ada manfaatnya, ataupun bahkan naudzubillah min dzalik, sudah usia 50 tahun main game misalnya. Ya Allah, inilah keajaiban dunia. Sekali lagi ini adalah harus menjadi bahan koreksian bagi kita semuanya. Sebagaimana kata Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum diri kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya al-asr, waktu. Makanya Allah bersumpah dengan al-waqt. Kemudian yang kedua, ayatnya mengatakan innal insana lafi khusrin. Semua manusia dalam keadaan merugi. Ini secara asal. Bahwasanya manusia semua dalam keadaan merugi. Karena apa? Tidak menggunakan waktunya dalam kebaikan. Makanya Allah mengecualikan pada ayat berikutnya, illal ladzina amanu wa amilus salih. Yang enggak rugi, yang enggak sengsara itu adalah yang menggunakan waktunya untuk beriman, untuk menambah keimanannya. Di antaranya dengan apa? Talabul ilmi. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar dalam kitab beliau Asbab Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi, sebab-sebab bertambahnya keimanan, yaitu di antaranya dengan talabul ilmi. Ini menambah keimanan. Ini jalan untuk kita terlepas, keluar dari al-khusr,
ya kerugian dengan kita apa? Menambah iman kita. Jangankan kita, para sahabat dahulu, mereka satu sama lain sering mengatakan ta'alau nu'min sa'atan. Kemarilah kita duduk sejenak untuk memperbaharui apa? Keimanan. Apalagi cuma sebulan sekali, luar biasa. 29 hari, mungkin banyak hal-hal yang sia-sia. Cuma satu bulan sekali kita duduk di sini kajian, itu pun masih banyak yang terlambat misalnya. Masih mending lah, jangan ngambek nanti nggak datang sama sekali, jangan. Hari yang akan datang harus lebih baik daripada sebelumnya. Cuma nggak tahu sunatullah di mana-mana. Kita dakwah keliling Indonesia, kok sama gitu ya, ijma. Nggak ada yang datang duluan, jamaahnya penuh, usahanya belakangan itu jarang. Kecuali kalau ada kasus delay pesawat mungkin. Nah rata-rata gitu, datang ustaznya Masya Allah. Datangnya nyicil sistem kredit. Sampai nanti mau selesai baru full. Namun sekali lagi sudahlah. Fattakullah wa sabtu. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Intinya sekali lagi, tidak akan orang beriman itu merugi. Karena betul-betul mereka gunakan waktunya dalam keimanan. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yang bertauhid. Kemudian tidak cukup hanya beriman saja, namun wa amilu as-salihat. Makanya Ahlussunnah mengatakan amal bagian daripada iman. Iman adalah keyakinan, ucapan, dan amalan anggota badan. Itu adalah definisi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah, karena Allah sering menggandengkan antara iman dan al-amal. Iman tidak akan sempurna tanpa amal. Amal tidak akan sah tanpa al-iman. Maka kedua hal ini harus selalu bergandengan. Apalah artinya amal tanpa iman? Allah mengatakan wa may yakfur bil iman faqad habita amalu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mengkufur keimanan akan gugur semua amal perbuatannya. Seperti orang kafir. Orang kafir dia mungkin menyumbangkan triliunan hartanya. Dia akhlaknya luar biasa, tidak ada manfaatnya. Seperti kisah dulu seorang musyrik jahiliyah yang bernama Abdullah bin Jud'an. Sempat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, apakah amalan-amalan yang diperbuat oleh Abdullah bin Jud'an itu bermanfaat pada hari kiamat kelak? Kata Rasul, tidak. Karena belum pernah dia mengatakan Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku, karena dia nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pentingnya al-iman. Iman merupakan fondasi keabsahan al-amal. Dan keimanan tidak sempurna tanpa al-amal. Makanya digandingkannya amal ini karena memang amal merupakan penyempurna al-iman. Seperti contohnya thalabul ilmi. Contoh membaca Al-Quran. Allah mengatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman, yaitu orang-orang yang disebut nama Allah, gemetar hati mereka, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka, dan kepada mereka lah mereka bertawakal. Kemudian yang ketiga, kata Allah, wa tawassaw bil haqqi, yang tidak merugi, yang waktunya digunakan untuk wasiat mewasiati dalam kebenaran. Suami istri misalnya, tidak ada yang masuk dari kesalahan. Suami bukan malaikat, istri bukan bidadari, semua ada kekurangan kekhilafan. Maka harus ada wa tawassaw bil haqq. Sama juga dengan kita di sini. Ustaz tidak selalu benar. Kadang ada kekeliruan. Maka pula wa tawassaw bil haqq. Kalau ustaz ada kekeliruan, sampaikan dengan cara yang baik. Kalau enggak berani face to face, sungkan dengan SMS. Tapi jangan menghibah di luar, apalagi menuduh dengan tuduhan yang dusta di luar. Ini pengecut, ini adalah banci.
Kalau memang apalagi sama-sama talabul ilmi, ya. Kita sering mengatakan, ya, jangankan kita, Imam Syafi'i saja mengatakan apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, buang jauh ucapanku. Imam Malik mengatakan kullun yu'khad min qawli wa ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang bisa ditinggalkan, bisa diterima ucapannya kecuali Rasul. Enggak ada yang masuk, ya. Maka harus ada watawasabil haq, ya. Antum dapat pahala kalau menasihati ustaz, apalagi nanti kalau ustaz itu membenarkan ucapannya dan ucapan itu disampaikan kepada jamaah mengikutinya, antum juga dapat apa? Pahala. Namun kalau antum menghibah di luar, ya, antum ngomong yang enggak di luar, antum dapat apa? Dosa. Silakan pilih, ya. Kita alhamdulillah dengan lapang dada akan menerima, ya, watawasabil haq tadi, kalau caranya apa? Dengan cara yang baik. Imam Syafi'i saja pernah mengatakan, Imam Syafi'i dalam bait-bait syairnya mengatakan, ta'ammadni binushika fin firadi wa jannibni nasiha bainal jamaati. Nasihati aku empat mata. Kata Imam Syafi'i, ta'ammadni binushika fin firadi. Nasihati aku ketika aku sendirian. Ya, wa jannibni nasiha bainal jamaah. Jauhkan aku dari apa? Dinasihati di hadapan orang banyak. Kata beliau, ya, fa inna nusha bainal jamaati na'ma taubih. Karena menasihati di hadapan orang banyak itu bukan nasihat, itu mencela, mencaci maki. La arda istima'ah. Aku tidak mau apa? Mendengarkannya. Ini Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, intinya sekali lagi, beliau meyakini beliau bisa salah. Cuma yang benar kalau apa? Anak sudah menasihati. Di mana? Di pinggir jalan. Naudzubillah min dzalik. Ya, itu dimu namanya. Ini sekali lagi, ya, ini harus apa? Kita tegakkan. Ini perintah Allah. Wa tawasabil apa? Wa tawasabil haq. Ya, jadi yang gentle, jangan jadi pengecut, jadi orang banci yang hanya berani di luar, nggak berani apa? Face to face. Ya. Kemudian wa tawasabil sabar. Ya, dan saling wasiat menasihati apa? Dengan kesabaran. Setiap kita bisa salah, maka watawasabil haq. Setiap kita pasti mendapatkan ujian, maka harus dengan apa? Watawasabil as-sabar. Dan ini salah satu apa? Ciri antum cinta kepada saudara antum. Ya, dengan adanya apa? Watawasabil sabar, watawasabil haq tadi, itu ciri antum cinta kepada saudara antum, dan itu adalah tanda kesempurnaan iman antum. Kata Rasul, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khairi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya seperti dia mencintai apa? Dirinya sendiri. Kalau kita cinta, kita ingin mendapatkan kebaikan, kebenaran, maka kita nasihati saudara kita untuk dia berbuat kebaikan juga. Demikian pula kita ini suka kalau ada musibah menimpa kita, ada orang yang apa? Menasihati kita untuk bersabar. Paling tidak apa? Menghibur kita. Sabar ya akhi. Sabran jamilan. Semoga Allah memberikan apa pertolongan. Ini namanya apa? Sahabat sejati, teman sejati. Jangan teman hanya dikala apa? Dikala senang. Ini seperti peribahasa kita apa? Ada gula, ada semut. Ini teman semut. Bukan teman manusia. Manusia, pasti ada musibah. Maka kalau kita menjadi saudara yang sejati, teman yang sejati, sahabat yang sejati, harus sabar, ada kepedulian, paling tidak dengan ucapan. Seperti ada ungkapan kalau kita belajar masalah di Syekh Ali bin Abi Thalib itu ada sastra bahasa Arab, ada bait-bait puisi tentang kisah seseorang yang ditinggalkan oleh sahabatnya ketika musibah. Maka dia mengatakan, habka ya akhi, lam tahab limin malik. Wahai saudaraku, seandainya engkau nggak bisa berikan harta kepadaku untuk membantu musibahku ini, afalakana minka raddun jamilun fihi linasirahatun min ana'i. Tidakkah engkau punya ucapan yang baik, ucapan yang manis yang bisa menghibur jiwaku? Ini kalau kita apa? Sebagai saudara muslim atau muslimah, kita sebagai teman sejati, sahabat sejati, teman itu dikenal kalau apa? Dikala musibah. Sebagaimana dulu pada zaman Rasul, ketika
Dalam keadaan menang, orang munafikin bersama Rasul SAW. Namun dikala susah mereka meninggalkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan para sahabat Rasul SAW yang mereka mati-matian membela Rasul fi sarai wa dharra. Maka sekali lagi ini salah satu pembuktian kalau kita ini saling cinta mencintai karena Allah, saling bersahabat, adanya apa? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw as-sabr. Ya. Kemudian ucapan yang sudah kita baca, lau ma anzalallahu bi'al falqi la hadhihi surah lakafatun. Kemudian qala Imam Al-Bukhari berkata dalam Sahih Bukharinya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kata Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya ada satu bab berilmu sebelum berucap, sebelum beramal. Ini adalah fondasinya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam beragama. Ya. Ini bedanya kita dengan ahli bid'ah, kelompok sesat. Yaitu kita belajar dulu Al-Quran dan Sunnah, baru kita berucap, beramal. Kita misalnya, alhamdulillah, setiap bulan Ramadan itu membuka kitab dulu. Meskipun sudah tiap tahun kita puasa Ramadan, cuma kata para ulama, hendaklah kita ini tetap murajaah, mengulang kembali pelajaran, terutama dikala momen-momen itu kembali kepada kita. Ya, jangan sombong, ya Ustaz, puasa ini sudah puluhan tahun saya lewati, ngapain? Ya, kalau ada orang ngomong seperti ini perlu dites ya. Ada, kita tes saja. Ya, apa hukum ini itu, apa dalilnya? Paling tidak ya sekali lagi jangan sok. Imam Bukhari saja ketika beliau ditanya, apa rahasia beliau menjadi pakar ahli hadis? Karena kata beliau, bikasatin nazar, dengan banyak membaca, melihat kembali. Meskipun sudah berkali-kali dilihat, berkali-kali dimurajaah, namun perlu dimurajaah lagi. Apalagi kita selalu ada sifat kelupaan. Ada sifat yang tidak akan mungkin lepas dari kita anisyan. Apalagi di zaman yang penuh maksiat ini. Jangankan kita, Imam Asy-Syafi'i saja yang luar biasa hafalannya. Sekali berbuat maksiat, hancur hafalan beliau. Sebagaimana kata beliau, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa'asal ila tarkil ma'asi. Aku pernah mengeluhkan tentang jeleknya hafalanku kepada guruku Waqi'. Lalu beliau menasihatiku untuk aku meninggalkan maksiat. Itu zaman dulu yang mungkin jauh berbeda dengan keadaan kita sekarang yang penuh dengan kemaksiatan. Mungkin ada yang mengatakan saya nggak pernah rusak hafalan saya Ustaz. Karena memang nggak punya nggak punya hafalan, nggak rusak. Seperti orang nggak punya HP, nggak akan rusak HP-nya karena nggak punya HP. Sama dengan kita sekarang ini luar biasa. Nggak pernah rusak hafalannya karena nggak pernah hafal. Na'udzubillah min dzalik. Intinya sekali lagi bahwasanya perlu kita terus murojaah, terutama sekarang ini mau menghadapi bulan suci Ramadan, banyak-banyak mengulang kembali pelajaran Ramadan, entah dengan hadir di majelis ilmu tentang Ramadan, entah dengan kita membaca buku tentang panduan Ramadan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, atau kita mendengar rekaman-rekaman dulu masalah kajian-kajian masalah Ramadan. Ini adalah salah satu yang ditanamkan oleh dakwah salafiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap dan sebelum kita beramal. Ini yang disampaikan tadi oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Ilmu dulu, kemudian amal, kemudian dakwah. Sebelum beramal kita belajar dulu ilmunya. Sebelum berdakwah kita belajar dulu apa yang kita dakwakan. Ini beda dengan kelompok-kelompok sempalan Islam yang lain. Yang seperti jamaah tabligh misalnya, dakwah tanpa ilmu, baru tobat langsung keliling. 3 hari 40 hari dakwah. Kapan belajarnya? Katanya nanti sambil jalan. Naudzubillah min dzalik.
Ini sekali lagi dalun mudil. Seperti yang kita sampaikan, ciri pengikut Rasul itu adalah apa? Berdakwah dengan al-ilmu. Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Katakanlah, inilah jalanku, kata Rasul, aku menyeru kepada Allah. Ya, ala basirah, di atas basirah. Kata Abdullah Abbas, ala ilmin, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan para pengikutku. Dakwanya di atas apa? Al-ilmu. Maka ini yang ditanamkan sejak awal. Ya, kita kalau beragama ini harus berilmu dulu sebelum berucap, sebelum apa? Beramal. Makanya kita usul salasa ini landasan pertama kita belajar ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, belajar ya salafi sejati. Dan ini saya ingat sekali lagi, saya ingat ya ini juga pengalaman pribadi kita. Awal kita duduk di majlis salafi, dakwah salafiyah, pertama kali yang kita dengar kita usul salasa yang dulu dibawakan oleh Ustaz kita Abdurrahman At-Tamimi. Hafizallahu ta'ala. Ya, alhamdulillah kita bisa menghidupkan kembali metode dakwah salafiyah, mengajarkan kitab-kitab seperti ini untuk khususnya bagi pemula atau sekedar mengokohkan kembali dakwah kita, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat amat kental dengan pelajaran al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ya, jangan ngomong masalah agama tanpa ilmu. Ini bukan hanya berbahaya bagi orang lain, namun juga bagi kita. Karena Allah mengatakan, di antara dosa yang paling besar itu berkata tentang Allah tanpa ilmu. Coba lihat surat Al-A'raf. Allah mengatakan, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Ya, surat Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allah mengatakan sesungguhnya Rabbku mengharamkan kekejian yang nampak maupun yang tersembunyi. Kata para ulama, ini level dosa yang paling rendah, berbuat kekejian. Yang kedua, wal isma wal baghya bighairil haqqi, berbuat dosa dan melampaui batas. Ini tingkatan yang kedua dari bawah. Kemudian yang level yang agak tinggi lagi, syirik, wa antusyriku billahi ma lam yunzil bi sultana, dan engkau berbuat syirik kepada Allah yang tidak Allah turunkan keterangan padanya. Dan yang paling tinggi kata Allah, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan engkau berkata tentang agama Allah tanpa ilmu. Tentang Allah atau agama Allah tanpa al-ilmu. Kata Al-Imam Qayyim rahimahullah, ini tingkatan dosa yang paling tinggi bahayanya, berkata tentang agama Allah tanpa ilmu. Asbun saja mengatakan ini haram tanpa dalil, mengatakan ini adalah sunnah tanpa dalil dan sebagainya. Ini merupakan sekali lagi tadi langkah-langkah syaitan, jaring-jaring syaitan untuk kita berkata tentang agama Allah tanpa al-ilmu. Demikian pula kalau kita beramal tanpa ilmu, ini tasyabuh dengan orang-orang An-Nasara. Bertasabuh dengan orang-orang apa? An-Nasara. Orang Nasara, mereka beramal tanpa ilmu, makanya mereka apa? Dhalin. Tersesat. Ada kisah Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab pernah bertemu dengan rahib-rahib Nasara. Beliau pun meneteskan air mata, menangis. Ketika ditanya, "Ma yubkika ya amral mu'minin?" Apa yang membuat engkau menangis wahai amral mu'minin? Beliau menjawab, "Ketika aku melihat sang rahib pastor tersebut, aku teringat dengan firman Allah surat Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah." Mereka telah beramal, amilah, ya'mal, amilatun. Dan mereka apa? Nasibah, capek, lelah, beramal.
apakah balasannya surga? Tidak. Namun apa? Tasla narun hamiyah. Tetap dimasukkan ke dalam neraka apa? Yang menyala-nyala. Apa sebabnya? Beramal tanpa al-ilmu. Maka sangat berbahaya sekali. Maka dari sini ya Ahlus Sunnah wal Jamaah dakwah salafiyah menekankan ilmu dulu sebelum apa? Berucap, sebelum beramal. Sebelum beramal, sebelum berdakwah, berilmu dulu. Ya. Karena ini bumerang kalau kita apa? Ya, berdakwah, beramal tanpa al-ilmu. Kemudian ya beliau membawakan ayat firman Allah ya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Pelajarilah ya, tidak ada sembahyang hak kecuali Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ucapan. Wastaghfir li dzambik, dan mohonlah ampun, bertobatlah kepada Allah atas dosamu. Ya, di situ ayatnya berkaitan dengan ilmu, ya, amal dan ucapan. Ilmu, amal dan ucapan. Fa'lam, pelajarilah, berilmulah. Ya. Ini dalilnya Imam Bukhari mengatakan bab berilmu sebelum berkata dan sebelum apa? Beramal. Berilmu dulu, kemudian mengucapkan la ilaha illallah, kemudian apa? Beramal. Wastaghfir li dzambik fabada'a bil ilmi qabla qali wal amal. Allah memulai ayat tadi dengan ilmu dulu, fa'lam. Ya, sebelum qaul, ucapan, dan sebelum amal, perbuatan. Ya, sampai di sini bab pertama al-usulus salasa. Ya, kita cukupkan sekian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mengamalkan ilmu, amal, dakwah dan bersabar di atasnya. Dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan dalam thalabul ilmi sampai akhir hayat kita.